Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Nusaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Ikhlas, Bukit Asri Ciamas Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai pembuka tadi telah kita simak sebuah tayangan yang mengingatkan kepada kita bahwa perilaku menyimpang tentu saja diawali dari pemikiran yang menyimpang. Sekali lagi, pemikiran yang menyimpang ini memang adalah cara jitu dan tertata rapi daripada musuh-musuh Islam untuk
membuka pikiran-pikiran buruk terhadap manusia-manusia Islam yang ada di negeri ini, bagaimanakah kita akhirnya jauh daripada Islam itu sendiri. Disinilah pentingnya sebuah tempat yang sangat kokoh, yang disebut dengan masjid, yang mampu menangkal masuknya pemikiran-pemikiran menyimpang. Itulah yang menjadi tema bahasan kita kali ini, yaitu peran masjid dalam membentengi umat, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Didin Hamiduddin dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa TV One yang berbahagia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang pertama dibangun oleh beliau adalah masjid. Bukan rumah pribadi yang mewah, bukan singgasana, bukan pula istana. Tapi yang dibangun pertama adalah masjid. Ketika beliau sampai di sebuah kota, di sebuah tempat yang bernama Kuba, maka di Kuba itulah masjid pertama dibangun. Masjid yang sangat terkenal dalam sejarah. Bahkan kalau ada kaum muslimin yang melaksanakan umroh, melaksanakan haji ketika di Madinah, dianjurkan untuk ziarah ke Masjid Kuba. Kenapa? Karena masjid ini merupakan masjid tempat mempersatukan umat. Tempat mempersatukan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin memiliki kekuatan. Kekuatan pemikiran, kekuatan ekonomi, kekuatan persatuan dan kesatuan. Sampai diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah 108. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid itu yang dibangun atas dasar ketakwaan, atas dasar keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya berkumpul orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, mengikhlaskan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang luar biasa. Di Masjid Kuba Rasulullah SAW melakukan pembinaan para sahabat yang menjadi cikal bakal, menjadi pengurus yang kuat di Masjid Nabawi. Karena ketika selesai di Masjid Kuba, beliau kemudian hijrah ke Madinah, dan di Madinah pun membangun sebuah masjid yang sangat terkenal, yang disebut dengan Masjid Nabawi, Masjid Al-Munawwarah, masjid yang memberikan penerangan cahaya yang sangat indah, yang menjadi pusat peradaban kaum muslimin ketika itu. Kenapa justru yang dibangun masjid? Karena di masjid itu dua hubungan yang dibangun. Pertama adalah hubungan yang bersifat vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia hanya melakukan penyembahan kepada Allah. Ruku sujud hanya kepada Allah. Memohon berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan membangun kekuatan hubungan horizontal antara sesama kaum muslimin. Masjid tempatnya. Karena itu maka masjid dikatakan Baitullah, rumah tempat pengabdian kepada Allah. Tapi di sisi lain, masjid pun juga disebut Baitu kulli mu'min, rumah setiap orang yang beriman. Di masjidlah tempatnya. Tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairul buqa masajiduha. Sebaik-baik tempat itulah masjid. Tidak ada tempat di mana kita masuk ke dalamnya dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita di lapangan tidak ada tuh sholat tahiyatul lapangan. Ya, tahiyatul aula. Yang ada adalah apa? Tahiyatul masjid. Kenapa? Karena masjid tempat yang paling mulia.
tempat yang paling elegan. Siapa saja yang masuk duluan ke masjid, di situ tempatnya di paling depan. Ya, apakah dia seorang RT, seorang RW, rakyat biasa, pedagang, pemimpin, kalau datangnya dahulu silakan di depan. Tapi di kita datangnya dulu, tapi diambil cari di belakang. Ya, apalagi pada Jumatan begitu. Ya, sehingga kurang berpengaruh. Kenapa? Diambil tempat yang paling belakang. Karena ketika selesai langsung lari. Nah, ini harus dirubah oleh kita. Siapa saja yang datang duluan ke masjid, silakan tempatnya di depan. Ada yang menarik kemarin saya lihat di televisi. Ya, Erdogan, ya presiden Turki yang luar biasa itu. Dia sholat Jumat di Turki, tapi kemudian datangnya belakangan, masjid sudah penuh. Akhirnya dia berdiri di situ di masjid, di pintunya. Kemudian sholat tahiyatul masjid di situ. Dia tenang saja melakukannya. Yang ribut pengawalnya malah. Ya, ini menggambarkan bahwa masjid itu tempat yang menyejarkan manusia sama-sama. Dalam pandangan Allah, hanya ketakwaan yang menentukan kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah. Insya Allah pada segmentasi selanjutnya nanti Kiai akan memaparkan kepada kita lebih dalam lagi bahwa pada masa Rasulullah, masjid bukanlah sekedar tempat yang suci yang digunakan untuk sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib lainnya. Kita akan cermati lebih dalam lagi apa yang diberikan contoh oleh Rasulullah untuk sebuah tempat yang disucikan di muka bumi ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Para pemirsa TV One yang berbahagia, masjid di zaman Rasulullah SAW dan juga generasi sahabat, bahkan juga generasi tabi'in, menjadi pusat peradaban kaum muslimin. Menjadi tempat yang sangat berwibawa. Menjadi tempat yang sangat mulia, yang dirasakan kehadirannya oleh setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena di masjid itu berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dilakukan. Di masjid tempat sholat berjamaah. Kaum muslimin ruku sujud bersama-sama. Karena sering ruku sujud bersama-sama, maka terjadi ukhuwah Islamiyah. Ada kekuatan dan kasih sayang. Allah mengisahkan dengan indah pada surat Al-Fatah, surat ke-48 ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya tegas kepada setiap bentuk kekufuran. Kasih sayang di antara sesama orang-orang yang beriman. Kenapa bisa begitu? Bisa tegas, bisa kasih sayang luar biasa. Tarahum ruk'an sujada. Karena engkau melihat mereka ruku sujud bersama-sama. Jadi tidak ada orang yang sholat fardu di rumah ketika itu. Semuanya bergerak ke apa? Ke masjid. Masjid itu menjadi tempat yang sangat indah, yang menyenangkan, tempat yang ideal. Baitu kulli mu'min. Di masjid juga tempat mencari ilmu. Majlis-majlis ta'lim diajarkan. Rasulullah mengajarkan para sahabat. Di masjid juga dijelaskan berbagai macam aturan agama Islam. Aturan kehidupan, manhajul hayah. Bahkan juga masalah muamalah, musyawarah di situ dijelaskan. Dilakukan. Bahkan juga di halaman masjid dijadikan tempat untuk melatih para prajurit bagaimana akan menghadapi musuh dalam peperangan. Jadi masjid itu menjadi markas al-Islami, the center of civilization, pusat dari peradaban kaum muslimin. Yang dengan sebab itu pula kemudian Islam tersebar dengan baik. Islam tersebar kemana-mana karena berasal dari masjid, berasal dari tempat yang paling mulia. Dan ini harus kita hidupkan kembali. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah, juga beliau melakukan Isra Mi'raj. Dari mana itu? Dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjid haram ilal masjidil aqsa. Jadi starting point, tempat permulaan bergerak kaum muslimin harus dari masjid. Niatnya niat yang baik. Demikian pula ujung kehidupan
Kaum muslimin adalah masjid. Sangat indah sekali kalau kaum muslimin sudah menjadikan masjid sebagai tempat starting point, awal dari sebuah kegiatannya dan ujung dari apa yang dilakukannya. Karena terbukti dalam sejarah, masjid yang difungsikan dalam bidang ibadah dan muamalah ternyata melahirkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Sekarang kita butuh masjid demikian. Masjid yang dibangun bersama-sama, yang indah bangunannya, seperti Masjid Al-Ikhlas ini, indah sekali ini. Ya, mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insya Allah. Ya, terutama sholat subuh. Ya, biasanya kan banyak sekali masjid yang Jumatan ramai, tapi sholat subuh itu ada yang 3 saf, 2 saf, 1 saf, ada yang single fighter. Ya, pemain tunggal sendirian. Kita tidak harap. Mari kita kembali ke masjid. Karena masjid menjadi pusat kita, rumah kita. Ya, Rasulullah SAW menggembleng para sahabat di masjid. Sehingga di masjid itu lahir para kader umat yang luar biasa. Yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman, cinta pada akhirat, dunia sebagai sarana. Coba lihat surat An-Nur ayat 34. Pujian dari Allah kepada orang yang memakmurkan masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Di masjid itu ada orang-orang yang luar biasa, mereka sibuk. Tapi ketika mendengar azan, mereka langsung datang ke masjid untuk melakukan sholat bersama-sama, bergelombang dari pasar datang ke masjid, dari pusat-pusat kegiatan yang datang ke masjid. Mereka ruku sujud di masjid itu yang sangat mulia. Karena itu saya yakin kalau umat Islam cinta masjid, umat Islam kembali ke masjid, menjadikan masjid tempat yang paling berwibawa, yang paling mulia, insya Allah akan lahir kembali kekuatan kaum muslimin seperti yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, pemirsa dan rahmati Allah, sangat elegan sekali wujud masjid pada masa Rasulullah. Agents of Change, kemudian Center of Civilization bukanlah berada di perguruan tinggi atau kampus, tetapi justru di masjid. Tetapi inilah cara-cara musuh-musuh Islam untuk menjauhkan orang Islam daripada masjid itu sendiri. Disinilah betapa pentingnya permasalahan ini kita akan bahas, yang insya Allah nanti pada segmentasi berikutnya kita akan ikuti sebuah tayangan, yaitu tayangan daripada laporan kita seminar internasional yang dilaksanakan di Al-Azhar Indonesia bekerja sama dengan Liga Dunia Islam. Begitu seriusnya masalah ini, kita mengangkat tema yaitu tentang peran masjid dalam membentengi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Insya Allah kita akan sampaikan dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama Damai Nusaku yang dibersamakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Liputan dari seminar internasional atas kerjasama Yayasan Al-Azhar Indonesia dan Liga Dunia Islam yang mengangkat tema yaitu peran masjid dalam membentengi umat dari pemikiran menyimpang, di mana acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana sebagai pembicara hadir Bapak B.J. Habibie dan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Apa yang disampaikan beliau kepada kita semua? Selamat mengikuti. Globalisasi sudah menjadi bagian yang tak terelakkan dalam era dunia modern. Setiap lini kehidupan tersentuh arus globalisasi yang membawa dampak positif maupun negatif yang sangat luar biasa, terutama dalam cara berpikir masyarakat dunia. Tak terkecuali umat Islam di Indonesia juga mengalami perubahan yang sama. Masuknya paham-paham yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sebagainya, tentunya akan merusak karakter asli bangsa Indonesia yang hidup bermasyarakat dan berketuhanan. Disinilah pentingnya peran serta masyarakat untuk turut serta menangkal masuknya pemikiran-pemikiran ini, bukan saja melalui lembaga pendidikan formal, namun informal, seperti aktivitas dakwah yang dilakukan di dalam masjid. Menanggapi keseriusan ancaman pemikiran menyimpang ini, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia bekerja sama dengan Rabithah Al-Alam Al-Islam atau Liga Dunia Islam mengadakan seminar internasional yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dengan mengangkat tema peran masjid dalam membentengi umat Islam dari pemikiran menyimpang, yang dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagai pembicara hadir Profesor Dr. B.J. Habibie beserta putranya Ilham Habibie, Sekjen Liga Dunia Islam Syekh Abdullah Abdul Muhsin Al-Turki, dan Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid.
pertanyaannya adalah, semua itu disebabkan apa? Apakah karena penyimpangan pemikiran atau perbedaan pemikiran? Tentu ada. Tapi apabila kita melihat sejarahnya, lebih banyak karena masalah politik kekuasaan daripada ideologi sendiri. Maka apabila terjadi suatu perbedaan-perbedaan ideologis, kemudian politik, kekuasaan, dan juga kekayaan, maka terjadilah umat Islam tercerai seperti pada dewasa ini. Apa yang terjadi di Paris yang terjadi, yang dibuat oleh katakanlah Ibrahim Abdul Salam atau Salah Abdul Salam atau Abdul Hamid Aboud dari Belgia, apakah mereka menyerang itu karena agama? Tentu ada, tapi lebih kepada kemarahan pemuda, kemarahan yang muda akibat masalah-masalah pendudukan, penghancuran negerinya. Kemarahan karena apabila ditelusuri jejaknya, apakah dia orang mempunyai pengetahuan Islam yang baik? Ternyata tidak. Semuanya peminum alkohol, semuanya juga memiliki bar, banyak memiliki bar. Kita lihat juga yang terakhir di Nice, Muhammad Bohel yang membunuh 80 orang dengan truknya. Dia bukan penganut Islam yang baik sebenarnya. Dia hanya pemarah. Inilah generasi pemarah akibat penghancuran negeri-negeri Islam sebenarnya. Jadi untuk menyelesaikan semua ini, maka tidak mungkin kita hanya bicara agama saja. Sama dengan menyelesaikan pengungsi. Tidak bisa menyelesaikan pengungsi karena akar masalahnya ialah kehancuran negara-negara Islam akibat pertentangan. Masjid harus dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kenapa? Produktivitas ditentukan oleh 3 elemen yang harus bersinergi positif. Sinergi positif Anda sudah tahu, tapi saya ulangi. Kalau 3 elemen, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau dia bersinergi positif, 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3.000, 3 juta tanpa korupsi. Tapi kalau tidak hati-hati, 1 tambah 1 tambah 1 bukan 3 juta, tapi minus 30.000. Itu merugikan masyarakat. Apa elemen mana yang menentukan? Elemen budaya. Budaya di mana-mana lebih tua dari agama. Di mana-mana elemen agama. Kita Al-Quran Al-Sunnah. Tidak perlu kita diskusikan. Itu kita yakin bahwa itu yang paling baik. Yang mengantar kita membukanya Nabi Muhammad SAW. It's okay. Tapi kita harus berani mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan produktivitas. Elemen pertama budaya, elemen kedua ilmu pengetahuan, elemen kedua agama, elemen ketiga ilmu pengetahuan. Berarti sinergi positif dari elemen budaya, agama, dan ilmu pengetahuan harus ditingkatkan. Masjid harus berada di garis depan. يعني ينبغي للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم ويصلحوا أوضاعهم. هذا شيء واجب من الناحية الإسلامية. لكن المشكلة الكبرى أن غير المسلمين يربطون الإرهاب بالإسلام، وهذا غير صحيح.
لأن الذي يرتكب هذه الأخطاء من المسلمين خرج عن الطريق الصحيح المنهج الصحيح في الإسلام. Nah pemirsa Damainsaku, tentu saja upaya-upaya untuk membentengi segala paham yang merusak cara berpikir bangsa, khususnya umat Islam, tidak hanya berhenti dalam seminar-seminar dan seminar berikutnya, tetapi kita berusaha apa yang menjadi output daripada seminar mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masjid adalah tempat bersujud, tempat pasrah seorang manusia Islam kepada Allah. Tentunya orang yang bersujud mustahil melakukan kerusakan-kerusakan. Dengan yang pertama, stepnya adalah merusak cara pandang atau merusak cara berpikir mereka. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ustaz Hidayatul Wahid apa sesungguhnya peran real, peran nyata daripada masjid untuk membentengi paham-paham yang merusak cara berpikir bangsa ini. Tetaplah bersama kami. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah rahimakumullah. Ada yang sering kita lupakan, peran masjid di dalam membangun intelektual muslim. Ternyata kalau kita baca dalam sejarah, hampir semua intelektual muslim, para imam, para ulama besar lahir dari masjid. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sebagai ulama besar, mujtahid yang sangat luar biasa. Beliau adalah lahir dari masjid. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Demikian pula para intelektual yang lainnya, semuanya lahir dari masjid. Bahkan kampus-kampus terbesar, kampus Islam terbesar di dunia ini, itu berasal dari masjid. Al-Azhar, sebuah kampus yang sangat tua, yang usianya sudah 1000 tahun lebih di Mesir, di Kairo, di mana banyak anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Itu ternyata berasal dari masjid, dari halakoh-halakoh di dalam masjid. Ternyata halakoh-halakoh di masjid, pengajian-pengajian di masjid, melahirkan kaum intelektual yang sangat cerdas, yang ilmunya mendalam, yang mutafaqih fiddin, tapi hatinya tawaduk luar biasa. Ruku sujud karena Allah, ikhlas di dalam menyampaikan, ikhlas di dalam menulis bukunya dan kitab-kitabnya. Bayangkan oleh kita, kitab-kitab para ulama, itu usianya sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi sekarang masih dibaca oleh orang, dianggap masih relevan. Dianggap masih up to date, mampu menjawab persoalan-persoalan kehidupan sekarang ini. Kenapa? Karena ditulis di masjid. Masjid itu merupakan pusat ilmu, di samping pusat gerakan, pusat perjuangan. Oleh karena itu kampus-kampus sekarang pun juga begitu. Kalau ingin maju, letakkan masjid di depan. Kampus negeri, kampus swasta, apalagi kampus Islam, harus meletakkan masjid di depan. Sehingga yang kelihatan bukan ruang-ruang para pejabatnya, tapi yang kelihatan apanya? Masjidnya. Yang menggambarkan ketundukan, kepatuhan hatinya kepada Allah. Tapi ilmunya, otaknya yang luar biasa. Inilah yang dikatakan kadar-kadar ulil albab. Siapa mereka itu ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu mereka kaum intelektual yang zikir kepada Allah, hatinya terpaut kepada Allah, takut kepada Allah. Lam yakhsha illallah, tidak takut pada kecuali hanya Allah. Pemikirannya tidak macam-macam. Ya, pemikiran tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selaras, bahkan mengembangkan tafsir-tafsir, mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan mengacaukan pemikiran masyarakat. Karena lahir dari ruku dan sujud. Dan itu yang harus kita lakukan sekarang.
Alhamdulillah saya melihat sekarang masjid sudah mulai ramai. Mari kita cintai masjid. Cintai tempat berjamaah kita. Ramaikan masjid dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Para imam, para khotib menyampaikan hal yang bermanfaat buat masyarakat. Menggerakkan hati masyarakat. Menyadarkan masyarakat. Anak-anak kita bawa. Kalau maghrib ke masjid. Ibu bapak-bapaknya juga terutama harus ke masjid. Ya. Jangan kemudian dibiasakan sholat di rumah, di masjid. Tumbuhkan kecintaan ke masjid. Kenapa? Karena orang-orang yang memakmurkan masjid pasti dijamin oleh Allah akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat At-Taubah yang dibaca oleh qori kita, ayat yang kedua, yang ke-18. Ujungnya itu setelah menjelaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid, membangun masjid dengan baik, fisiknya bagus, indah, enak, ya, kelihatannya enak, bersih, tapi juga kegiatan yang luar biasa, kegiatan keilmuan, kegiatan pendidikan, kegiatan muamalah, kegiatan pemberian santunan, mengurus anak yatim, kaum duafa. Andaikan masjid, setiap masjid di kita di Indonesia ini punya anak asuh saja. Misalnya satu masjid 10 anak yatim dan duafa yang dipesantrenkan, yang disekolahkan. Saya yakin akan berubah Indonesia ini. Akan berubah insya Allah. Ya. Andaikan para pengurus masjid paling tidak anak-anak yatim sekitar, anak duafa sekitar. Diberikan beasiswa, sekolah di sekolah terkemuka, mempelajari agama, menghafal Quran, menghafal hadis. Saya yakin ini akan terbangun kembali semangat intelektualitas di dalam umat Islam. Insya Allah, saya yakin. Apalagi di Masjid Al-Ikhlas ini, insya Allah nih. Ya, yang wajah-wajah ikhlas semuanya insya Allah. Ya, wajah-wajah yang optimis ini ya. Yang di depan saya ini walaupun banyak masalah. Insya Allah ya, dengan kesenangan hati, kesejukan hati, insya Allah, saya yakin bisa ini dimakmurkan. Ini masjid bangunan sudah indah, mari kita perindah isinya. Ya, jangan sampai misalnya masjid itu kosong menderita. Jangan selalu ingin dekat pintu kalau ke masjid itu. Carilah di tempat yang paling utama, yang paling afdal. Insya Allah, kita butuh sekarang kaum intelektualitas, kaum intelektual, kaum cendekiawan, para pemimpin yang berasal dari masjid. Ya, mudah-mudahan Indonesia ke depan akan diisi oleh generasi muda kaum muslimin yang mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, kita terus-menerus kita lakukan ini, pembinaan ini. Ya, agar kehidupan keilmuan tidak melenceng. Kalau dijauh dari masjid akan melenceng, membuat orang bingung. Sekarang kan banyak ini intelektual juga yang golbi. Golbi itu singkatan dari golongan bingung. Yang membingungkan masyarakat. Ada orang-orang yang mencoba melihat sisi-sisi negatif Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah hak, kebenaran yang kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Al-Quran itu wahyu Allah. Yang kebenarannya bersifat absolut, bersifat mutlak. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ragu dengan kebenaran ajaran Islam. Dengan kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu syifa, obat dari segala macam problematika sosial, problematika rohani. Makanya di masjid dikembangkan, dikaji, dipelajari bersama-sama dengan cara berjamaah. Insya Allah, saya kira ke depan insya Allah Muslim Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang insya Allah. Generasi emas, ya, generasi yang mendatang, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang intelektualitasnya tinggi, tapi hatinya rendah hati kepada Allah dan kepada sesama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi
kita diberikan sebuah pemahaman bahwa ternyata masjid memiliki peran yang sangat luar biasa, bukan sekedar tempat untuk melaksanakan ibadah wajib atau ibadah sunnah, sholat, kemudian mengaji, tetapi dalam arti mengkaji, dalam arti yang lebih luas lagi. Masjid adalah pusat perubahan. Nah, pemirsa dan rahmati Allah, sepakat dengan yang disampaikan Kiai tadi bahwa kita juga semestinya berhati-hati ketika dalam pengajian-pengajian muncullah paham-paham yang mencoba untuk merombak makna-makna daripada Al-Quran yang biasanya disebut dengan kata-kata progresif. Padahal sudah jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Insya Allah, pemirsa, dalam segmentasi berikutnya nanti, Kiai Tengku Zulkarnain akan membahas kepada kita bahwa kita mengetahui Islam diibaratkan sapu lidi, dia akan kuat apabila ada satu ikatan. Ikatan itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Di mana tempat untuk mengikat? Justru di masjid tempatnya. Insya Allah kita akan bahas dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Sarung Wadimor, sarung khas Indonesia yang Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, indah Indonesiaku, damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikutnya Kiai Tengku Zulkarnain akan memberikan sebuah paparan kepada kita bagaimanakah kita memahami bahwa masjid adalah tempat untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini bukan main-main. Masjid ini rumah Allah. Betul? Tapi bukan berarti Allah bertempat tinggal di sini. Jangan pula nanti susah ngirim surat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ya Allah, berilah saya duit. Tukang posnya bingung. Ngantar ke masjid, najir masjidnya tambah bingung. Semua orang pada kirim duit, kirim surat minta duit ke masjid. Bukanlah Allah bertempat tinggal di sini, tapi ini rumah Allah karena penuh dengan rahmat Allah. Harus ditakwil begitu. Mana buktinya ini masjid penuh dengan rahmat Allah? Nabi mengajarkan doa dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita masuk masjid, kita disuruh baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku olehmu pintu rahmatmu. Pintunya saja banyak, rahmatnya pasti lebih. Kalau orang Jawa bilang banyak. Bahasa Jawa itu bagus. Kalau dibilang banyak, nggak banyak itu sama orang Jawa. Kalau dibilang sama orang Jawa, Mas Kliwon, apa? Banyak. Wih, banyak. Ah, itu baru mantap itu, ya enggak? Istrimu cantik, nggak cantik itu. Istrimu cantik, wih, cantik. Wah, itu baru mantap. Masjid ini penuh dengan rahmat. Rahmatnya banyak. Oleh karena masjid ini penuh dengan rahmat Allah, maka masjid ini berfungsi salah satunya adalah mengikat manusia-manusia yang beriman kepada Allah dalam kasih sayang. Rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat Kartolo, kasih sayangnya Kartolo.
Dulu ada bintang film Rahmat Kartulu. Terkenal. Ingat nggak Bapak-bapak? Pengarang lagu Patah Hati. Patah hatiku jadinya. Rahmat penuh dengan kasih sayang. Kita mau dirajut dengan kasih sayang di dalam masjid, rumah Allah yang penuh dengan Kalau kita mau bersatu, tempat yang paling menunjukkan persatuan adalah masjid. Begitu kita qomat, semua barisnya lurus. Nggak ada lagi yang bengkok-bengkok. Betul? Imamnya di depan. Satu, nggak boleh dua. Kalau sholat imamnya dua, bingung. Sholat imamnya harus satu. Dan imam yang diangkat wajib diikuti. Tidak boleh diprotes. Kalau imamnya baca ayat panjang, ya udah, apa boleh buat? Rasakan sendiri. Ya, tahankan, nggak boleh protes. Mas imam, pendekin dikit, batal sholatnya. Betul? Walaupun imamnya pangkatnya cuman kopral, makmumnya kolonel, brigjen, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal bintang 4. Bahkan ada 1 bintang 5. Tapi imam yang kopral baca surahnya panjang Ar-Rahman, apa boleh buat? Semua tunduk aja. Nggak boleh protes. Semua harus tunduk. Bersatu di bawah seorang imam. Imamnya ruku semua, imamnya sujud semua, imamnya salam semua. Nggak boleh nambah. Imamnya ini sholatnya hari ini pendek, saya mau nambah. Nggak boleh. Sholat subuh 2 rakaat, saya mau 6 rakaat sambil spot. Nggak boleh. Dan hebatnya kalau imamnya salah, semua makmumnya ikut salah. Misalnya imamnya sholat maghrib lupa tahiyat awal. Sudah berdiri. Ya makmumnya terpaksa diam. Kalau subhanallah imamnya duduk lagi sholatnya batal. Karena berdirinya 4 kali. Sholat maghrib kan berdiri cuman 3 kali. Kalau udah berdiri ya udah diam aja. Begitu sebelum salam imamnya ingat. Tadi belum tahiyat awal. Maka imamnya sujud sahwi. 2 kali sebelum salam. Allahu Akbar sujud. Maka makmumnya semua ikut sujud. Nggak boleh nggak ikut sujud. Nggak boleh. Lantaran kamu yang salah, imam sajalah yang sujud. Saya tidak mau. Tidak bisa. Di sini kelihatan bagaimana masjid itu menggambarkan kesatuan dan persatuan. Dan sopan santun. Menegur pemimpin berakhlak. Nggak boleh maki-maki, nggak boleh keras-keras. Kalau imamnya cuma salah sunat aja, lupa tahiyat awal, sudah telanjur berdiri, diam aja. Kalau udah salam imamnya masih lupa, diingetin. Tuan imam, apa? Tadi tahiyat awalnya lupa. Oh ya, lupa. Maka imamnya sujud, sahwi. Allahu Akbar setelah salam. Makmumnya semua ikut. Nggak bisa, lantaran kamu yang salah, kamu yang sujud. Nggak bisa, semua sujud. Kalau salahnya kecil, udah diam-diam aja. Tapi kalau salahnya besar, terpaksa ditegur. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Langsung wadduha, walaili idza saja, lupa baca Fatihah. Rupanya saking semangatnya. Karena itu salah besar. Rukun, makmumnya mengingatkan. Mengingatkannya nggak boleh, Fatihah, hoi, Fatihah, hoi. Maka kalau dia bilang begitu, batal. Dia harus apa? Dia harus bertasbih. Menyebut nama Allah. Subhanallah. Imamnya langsung tahu. Oh, lupa Fatihah, dia ulangi Fatihahnya. Subhanallahnya niat zikir, nggak boleh niat negur. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, nggak boleh. Begitu indahnya. Filosofi yang digambarkan dalam masjid itu. Dalam sholat berjemaah. Habis itu doa. Ada yang mau cepat, udah doa sendiri. Ada yang ada waktu, doa bersama-sama. Tidak ada berantem-berantem. Di masjid, gara-gara doa berantem. Pulang bawa parang, bacok-bacokan. Nggak ada. Betul? Yang satu pakai peci hitam. Yang satu pakai peci putih. Yang satu pakai serban. Boleh aja, ya kan? Yang satu pakai baju koko. Hanya koko. Pakai baju koko. Koko itu abang laki-laki orang Cina. Boleh dipakai sholat walaupun baju koko. Hebat kan? Pakai baju koko boleh masuk masjid. Kokonya pun boleh masuk masjid. Asal ngucap syahadat lebih dulu.
Ini janganlah belum syahadat dari bawa-bawa ke masjid, ya kan? Sabar dong, syahadat dulu, ya kan? Potong dulu, ya kan? Baru masjid, ya enggak? Kenapa? Karena masjid bukan sembarang tempat. Khairul biqa'i ala wajahil ardi masajiduha. Ini hadis Hasan Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Sebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjidnya. Jadi ada aturan, masuk kaki kanan, keluar kaki, baca doa di dalam masjid. Oh, betul-betul kita jaga, ini rumah Allah, nggak sembarangan, betul? Nggak boleh makan di masjid, nggak boleh minum di masjid, nggak boleh tidur di masjid, kecuali dia i'tikaf. Nggak boleh, wah. Mau makan yuk, di mana nih udah beli nasi bungkus nih. Ah, tempat yang bagus tuh masjid, ada kipas anginnya. Masuk masjid makan, habis makan pulang. Haram. Ah, enak tidur di mana nih? Masjid tidur. Begitu azan subuh pada pulang semua. Loh kok pulang? Kok emang cuma tidur doang? Oh, tidak boleh. Begitu aturan masjid. Di sini kita bersatu, di sini kita saling kasih sayang. Maka orang yang mau menambah kasih sayang, mengerti perasaan orang lain, menghargai perbedaan, dia harus selalu ke masjid. Insya Allah kita ke masjid, insya Allah. Sampai mati, insya Allah. Mati di masjid, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah penjelasan kepada kita betapa luar biasa sekali tempat suci yang disebut dengan masjid. Ternyata masjid adalah miniatur keteraturan kehidupan kita. Ternyata dicontohkan jauh-jauh hari oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di masjid. Baik, dalam segmentasi yang berikutnya nanti kita juga akan menyimak yaitu perbincangan saya dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid tentang peran masjid dalam membentengi umat daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana tangan kami Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Tema kita yang kita angkat di kesempatan kali ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali. Masjid adalah tempat untuk membentengi umat Islam daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tetapi waspadalah, bisa jadi justru pemikiran menyimpang itu dilakukan pembahasannya di dalam masjid. Inilah yang membuat kita sangat serius sekali untuk membahas tema ini. Bahkan di beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus, ada seminar internasional yang dilaksanakan oleh Al-Azhar Indonesia bekerja sama dengan Rabitah Al-Islam, Al-Alam Al-Islam, yang mengangkat tema ini. Dan inilah hasil daripada wawancara saya dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Selamat menyaksikan.
Baik, pemirsa Damai Nusaku, berkaitan dengan tema seminar yang baru saja kita saksikan tadi, yaitu peran masjid dalam membentengi umat dari pemikiran menyimpang. Tentunya kita ingin lebih dalam lagi untuk menggali sebenarnya sejauh mana peran masjid, kemudian sampai sejauh mana tingkat bahaya pemikiran menyimpang yang menyusup di pemikiran kita masing-masing. Telah hadir tengah kita guru kita, Profesor Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum profesor tapi. Oh, belum. Insya Allah doa kita ini. Kurang punya Ustaz. Ya Ustaz, mungkin bisa dijelaskan kalau berbicara tentang level, sudah sampai level berbahaya seperti apa? Artinya pemikiran-pemikiran yang merusak, yang menyusup khususnya di generasi orang Islam di Indonesia. Ya, salah satu yang menjadi keperhatian kita semuanya adalah tentu menyebarnya radikalisme, terorisme, tapi juga anarki, komunisme, kemudian liberalisme, termasuk juga perilaku amoral. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia sebagai negara darurat moral. Dan mengapa bisa terjadi begitu? Karena umat beragama, termasuk umat Islamnya, ya tidak lagi mementingkan moral, dan tidak lagi mementingkan bagaimana agar umat terjaga akidahnya sehingga tidak terjebak menjadi sekuleris, menjadi liberalis, menjadi komunis, separatis, termasuk menjadi radikalis. Jadi, nah masjid tentu saja sesuai dengan namanya, dari filosofi maknanya masjid itu kan luar biasa. Masjid itu adalah tempat sujud. Tempat sujud. Sujud itu adalah, kalau dalam bahasa Rasulullah adalah aqrabu ma baina abdi wa rabbihi inda sujud. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ketika kita sujud, pertama perilaku sujud itu sendiri menandakan bahwa kita sepenuhnya taat pada Allah, mengikuti Rasulullah. Logika kita bukan lagi logika sekuleris, liberalis, apalagi ateis, apalagi radikalis. Kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti menghadirkan sikap hidup yang tawadhu, sikap ketertundukan total. Ketertundukan total. Nah, ada orang sujud kok sombong. Mana ada orang sujud kok apalagi sombong pada Allah, menjadi ateis, menjadi liberalis. Mana ada orang sujud kok tidak bermoral, kemudian melakukan korupsi, melakukan tindakan amoral. Tidak mungkin. Orang sujud diajari untuk kemudian betul-betul berperilaku yang bermoral, yang tawadhu, yang tidak arogan, yang komunikatif, yang berani mendekatkan diri pada Allah. Dan itu adalah filosofi dasar tentang masjid dan sujud. Jadi ketika kemudian kita menghidupkan masjid sesungguhnya, memakmurkan masjid sesungguhnya, kita sedang memakmurkan perilaku yang sujud, yang tawadhu, tapi dekat dengan Allah, menghadirkan segala kebaikan yang diajarkan oleh Allah. Kemudian kita sepakat bahwa ini memang adalah grand design daripada musuh Islam yang memang sengaja untuk mengerdilkan, bahkan meniadakan kedekatan kita dengan Allah, dan mereka masuk di semua lini kehidupan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau dunia sudah jelas seperti itu dengan teknologi, tapi kalau di Indonesia sendiri sudah sampai di mana tingkat red alertnya di situ, Kiai? Ya, dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang tokoh yang amat sangat kita hormati, dan dia menyatakan Indonesia darurat moral. Sudah darurat. Sudah darurat moral. Masya Allah. Dan itu juga dinyatakan oleh Ibu Ketua Muslimat NU yang adalah Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa, menyatakan Indonesia darurat perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Kita bisa bayangkan kalau moral sudah morat-marit, kalau anak dan perempuan sudah dalam kondisi darurat. Ini sangat mengerikan. Komunisme akan bangkit lagi. Komunis kan ateis. Ateis berlawanan dengan prinsip sujud tadi itu. Separatis juga OPM terus menggelurakan keinginannya untuk merdeka. Padahal separatisme bertentangan dengan persatuan, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Islam karenanya. Jadi sekali lagi ini beragam hal yang ketika kemudian kita berada dalam seminar internasional untuk menghadirkan peran masjid, sesungguhnya kita sedang diingatkan tentang sesungguhnya di tengah kita semuanya ada solusi, yaitu dengan memakmurkan masjid. Pemakmuran masjid itu dalam bentuk seperti apa? Bukankah selama ini memang kita sudah melakukan pemakmuran masjid dalam sektor yang terkecil barangkali? Kemudian ada silabus lokal di situ. Nah, ini sampai ada kehadiran pejabat-pejabat tinggi negara bahwa ini adalah masalah yang sangat serius sekali. Artinya bentuk pemakmuran seperti apa lagi yang nanti bakal ada beberapa halnya. Pertama, bisa jadi ada pemakmuran dalam artian ada koordinasi antar masjid-masjid di katakanlah mungkin di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi paling tidak. Sehingga dengan demikian maka masjid itu bisa saling bertahun, bekerjasama, bagaimana memaksimalkan peran masjid, bagaimana menghadirkan tema-tema yang akan bisa menyelesaikan permasalahan umat, menyemangati umat, menghadirkan solusi bagi permasalahan mereka, itu satu. Nomor dua juga bagaimana menyegarkan kembali ingatan umat tentang apa sih sesungguhnya yang bisa terjadi secara positif kalau kita memahami masjid dengan benar. Misalnya, banyak orang mengira bahwa Islam tidak terkait dengan yang sepenuhnya adalah kebersihan. Sehingga kemudian, mohon maaf, kalau orang membuat tentang survei tentang negeri yang Islami, selalu yang paling bersih adalah bukan negara Islam. Persis. Nah,
Padahal masjid mengajarkan tentang kebersihan, masuknya tentang kebaikan. harus suci sebelum Ya, sholat. masuknya harus suci. Siap. Bahkan Imam Hasan Basri juga mengajarkan ketika beliau masuk masjid, termasuk Imam Malik, selalu beliau masuk masjid dalam posisi yang paling bersih, pakaian paling bagus, paling wangi. Ketika ditanya kenapa demikian, karena Allah memerintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kita diperintahkan untuk menghadirkan yang terbaik untuk ketika kita akan ke masjid. Juga kalau kita berorientasi demikian, termasuk Rasulullah pernah kemudian kehilangan seseorang yang selama ini selalu membersihkan masjid. Ternyata beliau sudah wafat. Seorang ibu, dan bulan beliau datang ke kuburannya mendoakan kepada ibu ini. Artinya kalau kemudian orientasi bahwa masjid ternyata adalah tempat di mana kita membersihkan diri dengan wudu, tempat membersihkan lingkungan dengan membersihkan masjid, tempat menghadirkan citra diri yang bersih dengan seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri maupun Imam Malik bin Anas. Ini akan memberikan sebuah pendekatan yang berbeda. Orang yang bersih, lingkungannya yang bersih, penampilan yang baik dan bersih, saya yakin itu tidak mungkin menjadi radikal, tidak mungkin menjadi teroris, tidak mungkin menjadi kemudian melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna kayak demikian sering dilupakan. Nomor dua, kita juga sering lupa bahwa kalau kita berangkat ke masjid dan guna sholat berjamaah, kita sesungguhnya sedang melaksanakan prinsip demokrasi yang luar biasa. Masya Allah. Di sana kita bisa tahu yang imam bisa siapa saja. Imam memimpin dan arahannya diikuti. Tapi kalau imam lupa, diingatkan. Dan dia kemudian akan mengikuti apa yang kemudian diingatkan oleh makmumnya. Makmum pun diberi ruang untuk aktif berperan serta. Ini kan demokrasi. Nah, kalau demokrasi bisa berlaku dengan baik, maka insya Allah orang tidak perlu memerlukan radikalisme, tidak perlu memerlukan separatisme, tidak apalagi ateisme. Jadi masjid perlu disegarkan kembali pemaknaannya, supaya dengan demikian maka kita bisa menghadirkan masjid yang bisa membentengi umat dari beragam permasalahan. Artinya kita sudah punya materi dari dulu yang telah diciptakan oleh founding father kita. Dan di situ para ulama besar loh. Itu ada Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka terlibat di situ. Betul, ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, dari kalangan politik Islam ada Mr. Kasman Singgojo, ada Muhammad Nasir. Mereka sudah mewariskan kepada kita nilai-nilai yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengisinya, mengaktualisasikannya dalam semangat reformasi melalui masjid-masjid kita. Intinya forum ini adalah semacam refreshment bagi kita untuk mengingatkan kembali fungsi masjid yang sangat penting sekali. Baik, tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada. Masjid selain rumah Allah, masjid untuk mengikat kesatuan dan persatuan, kasih sayang. Tetapi akhir-akhir ini, bahkan sejak zaman Nabi, masjid juga dipakai orang untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan dan agama Allah. Di zaman Nabi di Madinah, orang-orang munafikun, orang-orang yang hatinya kafir kepada Allah, mereka buat satu masjid, namanya Masjid Diror. Dibangun bukan untuk membangun agama, bukan untuk mempersatukan umat, bukan untuk membuat Islam jadi hebat, tapi justru untuk menghancurkan agama,
untuk membuat fitnah, bahkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun perintah, bakar tuh masjid, dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak juga begitu, masjid-masjid diror yang dibangun oleh aliran-aliran sesat. Bangun masjid, tapi yang diajarkan di situ ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Wah, kan luar biasa itu. Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Wah bukan, khatam itu artinya cincin. Cincin. Loh, cincin nabi. Stempel. Diselewengkan. Qurannya, Qurannya tetap bahasa Arab. Tapi nabinya orang India. Wah. Ini luar biasa ini. Kalau nabi orang India, Qurannya bahasa Arab, nanti orang Madura cemburu. Loh, kalau orang India boleh, kenapa orang Madura tidak boleh? Loh, saya boleh jadi nabi saya. Loh, ada di Quran. Ada saya. Mana? Ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa itu? Kalau datang Nasrullah dan kemenangan. Lah, nama saya Nasrullah saya. Dari Sampang. Udah jadi nabi. Repot kalau begini. Tapi ada. Memang ada. Buat masjid. Untuk menyelewengkan umat dari ajaran yang benar. Yang lebih berbahaya dia masuk ke masjid kita. Ini negeri Indonesia, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun imannya berapa? 6. Rukun Islamnya berapa? Jangan pakai perkara. Ini kadang-kadang rukun Islam 5 perkara. Orang jadi takut masuk Islam. Hanya 1 perkara saja sudah balangkulut. 5 perkara. Hanya orang takut masuk Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Jangan bawa-bawa perkara. Rukun Islam ada berapa? Dia masuk ke masjid. Dia ceritakan tidak begitu. Rukun iman itu tidak sesuatu yang penting. Bukan usul. Bukan masalah pokok. Dia ajarkan keanehan-keanehan. Dia rusak akal kita. Dia ceramah dengan menipu umat. Dia bilang apa? Saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh. Saya juga bukan Ahmadiyah. Loh. Saya bukan Syiah. Loh, jadi apa? Jadi apa? Saya Islam. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Islam. Bahaya nggak? Saya bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ini Islam. Loh, emang Ahli Sunnah wal Jamaah bukan Islam? Islam gato loco. Ini berbahaya, ini di mana-mana ditekankan. Sehingga kita pelan-pelan lepas. Dibilang Quran itu belum sempurna. Perlu wahyu tambahan. Yang diturunkan kepada imam-imam mereka. Ini bahaya. Sehingga Quran kita jadi nggak sempurna. Padahal 6.236 ayat yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini agama sudah sempurna untukmu, kata Allah. Tiba-tiba dipelintir dikit. Belum. Harus ada tambahan. Dari orang-orang suci yang tidak berdosa. Loh, ini udah diwariskan dari Nabi kepada sahabat. Oh, sahabat-sahabat itu orang berdosa. Orang durhaka. Harus ada orang suci. Ini penyelewengan-penyelewengan mainnya di masjid. Bukan di tanah lapang. Kalau di tanah lapang nggak laku. Paham? Bukan di hotel-hotel. Kalau di hotel-hotel nggak laku. Di kampung-kampung. Di masjid-masjid mulai diajarkan. Satu lagi yang lebih bahaya lagi, salah satu contoh. Kelompok-kelompok pemberontak. Mainnya di masjid juga. Mereka mengatakan, Indonesia ini negara kafir. Waduh. Indonesia negara kafir. Indonesia ini negara setan, tauhid. Presidennya tidak sah. Wih. Pemerintahnya tidak sah. Ini bahaya sekali ini. Kita harus bikin negara baru yang sah. Bentuknya bentuk Islam. Kalau negara Indonesia ini pemimpinnya tidak sah, pemerintahnya tidak sah, ini sangat berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa sekalian. Itu berarti semua anak-anak gadis yang menikah pakai wali negara, pakai wali hakim. Kalau anak perempuan nggak punya wali, bapaknya nggak ada, abangnya nggak ada, buyutnya nggak ada, kakeknya nggak ada, mati semua. Dia sebatang apa? Sebatang kara. Tapi dia kan mau nikah. Boleh nggak sebatang kara nikah?
Ya justru harus nikah, kalau enggak dia sebatang kara terus sampai mati. Betul nggak? Kalau dia nikah jadi 2 kara, ya kan? Ini 2 kara dia. Dia mau nikah, maka dia mau nikah itu kemana? Ke negara. Sultan waliun liman la walialaha. Hadis Ibnu Majah. Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Maka kalau pemerintahnya nggak sah, maka semua wanita-wanita, jutaan perempuan-perempuan yang nikah pakai kepala kantor urusan agama, pakai pemerintah, nikahnya nggak sah. Kalau nikahnya nggak sah, maka anaknya anak haram semua. Ini kan berbahaya. Betul nggak? Hati-hati kita dengan kerusakan-kerusakan yang sengaja dimasukkan di masjid-masjid. Ditukar. Oleh karena itu, kita ini berkewajiban menjaga masjid kita dari aliran-aliran yang rusak-rusak ini. Pak Kapolsek, itu harus setiap hari ke masjid dengan anak buahnya semua. Jangan hari lebaran aja ke masjid. Memantau. Jangan datang setiap hari. Koramil dengan anak buahnya semua datang. Ulama-ulama datang. Kalau nggak ngajar ya datang juga ke masjid. Kalau ngajar datang juga ke masjid. Jangan ulama cuman ke masjid ngajar aja. Kalau nggak ngajar nggak datang. Datang ke masjid semua. Supaya apa? Semua kelihatan. Dan hati-hati kita di masjid ini. Kalau ada guru ngajar sini harus pakai kitab. Kitabnya apa? Dijelaskan dulu, ditentukan dulu. Jangan nggak pakai kitab luar kepala semua. Semua di luar kepalanya. Wah, kan bahaya itu. Pakai kitab. Apa kitabnya? Jelas. Ini negeri ahli sunnah wal. Kitabnya harus kitab ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga jelas. Kalau mengajar tafsir, tafsirnya siapa? Karangan siapa? Apa judulnya? Biar kelihatan jelas. Bukan ngarang-ngarang. Agama ini tidak boleh mengarang-ngarang. Kalau namanya mengarang-ngarang, itu karang mengarang. Ya, itu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dulu. Kalau agama nggak boleh mengarang-ngarang. Semuanya itu turun-temurun. Dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, terus kepada guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, sampai kepada kita. Ada silsilahnya, ada sanatnya, bukan ngarang-ngarang. Betul? Oh Bapak Ibu-Ibu yang mulia, terakhir saya mau pesan. Mau berubah nasib nggak? Mau hidup senang apa susah? Benar. Kalau mau berubah nasib, kuncinya salah satu yang paling cepat adalah ke masjid. 5 waktu. Kalau ibu lagi susah, suami udah wafat 7 tahun, belum ada ganti. Ibu-ibu datang ke masjid. Ibu doa di masjid. Nangis-nangis sama Allah di sop belakang sana. Insya Allah cepat berubah. Bapak-bapak, kenapa? Mau nambah? 1 aja pusing, mau 2. Susah hidup. Datang ke masjid, doa di depan mihrab, nangis-nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, saya kutipkan, man tawaddoa fi baitihi fa ahsanal wudu. Siapa berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna. Thumma atal masjidah, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid. Boleh naik motor nggak? Boleh. Naik mobil boleh? Naik kuda? Boleh. Naik apa aja boleh. Kalau nggak ada apa-apa, jalan kaki boleh. Fahuwa zairullah. Maka orang yang berwudu sempurna datang ke masjid, dia itu sedang ziarah kepada Allah, sedang mendatangi Allah. Bukan Allah di masjid, bukan, mendatangi rahmat Allah. Wa haqqun 'alal mazur, dan sebagai hak orang yang didatangi, yang didatangi itu ada hak an yukrimaz zair. Maka orang yang didatangi mesti memuliakan orang tamu-tamu yang datang kepadanya. Jadi kalau kita jadi tamu presiden aja, wah, ya enggak? Jadi tamu presiden udah bahagia itu, dari rumah aja udah pakai itu, pakai foredos, betul nggak? Sampai Jakarta, menginap di hotel, ngadep presiden, makan enak, pulang dikasih sangu. Sampai ke Medan, kalau orang Medan ditanya, bagaimana Pak Jakarta, katanya macet. Nggak ada tuh macet tuh. Saya 4 hari di Jakarta nggak ada macet. Wih, tamu presiden, pakai ngiung-ngiung. Coba datang sendiri, naik angkot.
Kalau nggak mumet, ya kan? Nah, kita mau berubah nasib, datang ke masjid. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapaknya ke masjid, anak-anak laki-lakinya ke masjid. Jangan tertipu dengan sinetron. Kalau sinetron tuh enak tuh, imamnya bapaknya, istrinya di belakang nangis-nangis. Wah, itu enaknya di sinetron. Kalau nanti lagi berantem nggak enak tuh. Barusan dimarahi suaminya, masa aja aswin, nggak beres. Begitu sholat, ayo sholat maghrib. Imamnya baca, bapaknya Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya bilang, aswin, nggak beres. Betul. Bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu di rumah dengan anak-anak perempuan. Ini kebaikan yang banyak. Jangan bapak-bapak di rumah. Bapak ke rumah? Enggak. Kenapa? Saya mengimami anak istri saya. Wah. Kalau begini bangkrut di masjid. Bapak ke masjid? Enggak. Saya sama anak istri. Bapak? Oh, saya sama anak istri. Bapak? Saya sama istri. Ustadz? Oh, saya sama anak istri. Kiai? Oh, saya istri saya 3. Kalau saya di rumah juga. Iya kan? Terus siapa yang ke masjid? Yang ke masjid janda-janda tua. Bujang-bujang lapo. Kenapa? Karena yang punya istri di rumahnya semua sama istrinya. Ini keliru. Laki-laki ke masjid. Khairus shaf lirijal awaluha. Shaf yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki yang paling depan. Wasyaruha akhiruha. Justru yang paling belakang itu yang paling pahalanya paling kecil. Kalau kita kan kalau Jumatan duduk belakang. Ngambil pahala kecil. Nyender lagi. Khotibnya khutbah dia ngorok. Maka kita ke masjid insya Allah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid lah orang yang betul iman kepada Allah dan hari kiamat. Semoga kita termasuk orang beriman. Diselesaikan semua urusan kita. Disatukan hati kita semua bangsa Indonesia. Dan diberi kekuatan kaum muslimin di Indonesia ini untuk ambil peranan. Membentuk dan membina negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya satu segmentasi lagi, segmentasi kesimpulan dan doa. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV One yang berbahagia, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita simpulkan kajian kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama bahwa umat Islam itu harus mencintai masjid. Masjid tidak boleh sepi dari berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Kita makmurkan masjid dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita makmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat lingkungan, terutama bagi kaum du'afa. Kita makmurkan masjid dengan kajian-kajian keilmuan. Sehingga lahir nanti dari masjid-masjid kita, yang jumlahnya di Indonesia lebih dari 800.000 masjid, itu mudah-mudahan nanti akan lahir para pemimpin yang baik. Pemimpin umat Islam yang ruku sujud kepada Allah, yang otaknya cerdas, punya keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi hatinya tetap tawadu, rendah hati kepada Allah, dan kasih sayang kepada sesama orang yang beriman. Di masjid itulah tempatnya
kita ajak kembali diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk memakmurkan masjid. Di masjid ada imam. Imam itu didirikan, diadakan, ditegakkan untuk diikuti oleh kita. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh kita yang menjadi makmum. Insya Allah kalau itu terus-menerus kita lakukan, kejayaan umat insya Allah akan kembali datang. Kejayaan umat itu hanya bisa kita raih ketika kita sering ruku sujud bersama-sama. Di Masjid Al-Ikhlas ini yang insya Allah semuanya ikhlas ini. Ya, yang hadir ikhlas semuanya. Bapak Ibu ikhlas, imamnya ikhlas, makmumnya ikhlas, semuanya ikhlas. Ya, mudah-mudahan akan menjadi masjid sumber inspirasi bagi masjid yang lainnya. Kita harap begitu. Ya, makmurkan masjid, ramaikan masjid dengan zikir kepada Allah, dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Sekarang kita banyak masalah nih. Coba kita doa. Ya, di masjid-masjid kita berdoa memohon ampunan kepada Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok pada hari Minggu kami akan hadir dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Pos 3, Kampung Rancagong, Legok, Tangerang, Banten, dengan penceramah Syekh Ali Jaber, Ustadz Fikri Haikal MZ, Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai, dan Ustadz Samsyi Ali, Imam Masjid New York. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Kami menadahkan tangan kami dengan perasaan rendah ya Allah. Engkau yang maha agung, yang maha tinggi. Dengarlah doa kami ya Allah. Engkau terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, luruskan iman kami. Muliakan kami sebagai orang beriman. Hidupkan kami dalam limpahan iman. Wafatkan kami dalam keadaan beriman. Masukkan kami ke surgamu bersama orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk melihat majunya iman di negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau ampunkan dosa ibu bapa kami, dosa mereka yang telah bersusah payah membesarkan kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami yang telah meletakkan asas negeri Indonesia ini sebagai negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, jaga negeri kami tetap berketuhanan yang Maha Esa ya Allah. Jauhkanlah musuh-musuh agama dari negeri kami ya Allah. Tegakkanlah negeri ini atas sendi-sendi ketuhanan yang Maha Esa itu ya Allah. Jadikan kami duduk dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, pilihkanlah kami pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang menjaga solat, pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, dan membimbing kami hidup bahagia dunia dan akhirat. Taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.